Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Viken Syahara Wendes. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas statistik ekonomi dan bisnis 1. Tugas terstruktur dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM. Baik, saya memilih 2 materi dari sesi 2 dan sesi 9, yaitu ukuran pemusatan atau central tendency dan angka indeks. Saya akan mulai. Ukuran pemusatan merupakan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari data. Dibagi menjadi 3, yaitu mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, modus atau frekuensi terbanyak. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N. X bar rata-rata sampel, Pi rata-rata populasi, N sama dengan banyaknya data. Contoh soal data tunggal, mean data tunggal. Nilai ulangan matematika ANI adalah 9, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 9, dan 9. Nilai ulangan matematika ANI, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Jumlahkan nilai ulangan matematika ANI, lalu dibagi menjadi N-nya 9. 74 dibagi 9 sama dengan 8,22. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika ANI adalah 8,22. Contoh soal mean data berkelompok. Saya mengambil contoh soal ini dari latihan yang diberikan pada sesi 2. Yang pertama, kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya yaitu interval, angka awal interval, lalu ditambah dengan akhiran interval, dibagi menjadi 2. Jadi nilai tengahnya atau X 15, 26, 37, 48, 59, 70, 81. Untuk frekuensinya, total frekuensinya ada 60. Untuk nilai fx-nya didapatkan dari nilai tengah dikali dengan frekuensi. Jadi untuk yang awal kita mendapatkan 45. Lalu untuk total nilai fx-nya keseluruhan 3397. Gunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 3397 dibagi 60 sama dengan 56,61. Jadi berdasarkan data tersebut nilai meannya adalah 56,61. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Terbagi menjadi 2, data ganjil dan data genap. Jika banyaknya data ganjil, maka akan ada data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data ke N plus 1 dibagi 2. Jika datanya genap, maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari 2 data, yaitu data ke N per 2 dan N plus 1 dibagi 2. Median data tunggal. Contoh soalnya di acara donor darah, beberapa pendonor mencatat berat mereka 55, 75, 60, 65, 70, 80, 85, dan 90 kg. Nilai mediannya gunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2. Jadi N-nya 8 ditambah 1 dibagi 2 menjadi 4,5. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 4,5. Median data berkelompok, rumusnya sama dengan LO ditambah CI setengah N dikurang F kum atau frekuensi kumulatif per FE. Met nilai median, LO batas bawah kelas yang mengandung median, N sama dengan banyaknya data, F kum sama dengan frekuensi kumulatif di bawah kelas yang mengandung median, FE frekuensi dari kelas yang mengandung median, CI interval kelas. Contoh soal median data berkelompok. Kita mengambil contoh soal dari sesi latihan pada sesi 2. Yang pertama, tentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensinya 3, jadi F-kum-nya tetap 3. Untuk yang interval 21 sampai 31 itu didapatkan dari F-kum yang pertama ditambah frekuensi
interval 21 sampai 31 yaitu 7. Lalu seterusnya. Jadi rumusnya letak median sama dengan setengah N sama dengan setengah dikali 60 yaitu frekuensi sama dengan 30. Median LO ditambah CI setengah N dikurang frekuensi kumulatif per FE sama dengan 54 ditambah 11 30 dikurang 19 per 15 sama dengan 62,1. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 62,1. Lalu yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak, dengan kata lain merupakan nilai yang paling sering muncul. Contoh modus data tunggal 12, 15, 18, 12, 20, 15, 12, 25, 18. Jadi di sini nilai yang sering muncul adalah angka 12 pada soal pertama. Untuk soal yang kedua 5,8, 10, 15, 8, 12, 5, 8, 10. Nilai yang sering muncul ada 8. Jadi nilai modusnya ada 8. Modus data berkelompok dengan rumus MO sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI. Mod nilai modus, LO batas bawah kelas yang mengandung modus, D1 selisih frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya, D2 selisih frekuensi yang mengandung modus dengan setelahnya. CI sama dengan interval kelas, LMO batas bawah kelas yang mengandung modus. Modus data berkelompok MO sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI. Untuk LMO nya adalah 65 yaitu frekuensi yang terbanyak ditambah 5 yaitu selisih frekuensi yang sebelumnya. 5 ditambah 14 dikali CI nya 11 sama dengan 67,89. Jadi nilai modus dari data tersebut adalah 67,89. Lalu selanjutnya ada angka indeks atau materi lanjutan. Merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif atau persentase dari suatu variabel atau sekelompok variabel dari waktu ke waktu dibandingkan dengan periode dasar tertentu. Perbedaan indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Indeks harga tertimbang tidak menggunakan faktor penimbang dalam penghitungan indeks harga. Semua barang dianggap sama penting menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Indeks harga tertimbang menggunakan faktor penimbang. Dalam perhitungannya terdapat perbedaan pentingnya suatu barang terhadap barang lain, menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitasnya tiap tahunnya. Angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Indeks tertimbang dihitung dengan beberapa cara sebagai berikut. Terbagi menjadi 3, yaitu indeks harga agregatif tertimbang, indeks produk agregatif tertimbang, variasi dari indeks tertimbang. Indeks harga dan produksi agregatif tertimbang terbagi menjadi 4 rumus, yaitu rumus Laspeyres, rumus Pasteur, rumus Dробis, rumus Fisher. Indeks harga agregatif tertimbang. Yang pertama, indeks Laspeyres. Indeks ini dikembangkan pada abad ke-18 oleh Etienne Laspeyres. Indeks ini menggunakan kuantitas periode dasar sebagai pembobot. Rumus indeks Laspeyres LH sama dengan sigma P Pn Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100%. LH indeks Laspeyres harga sigma Pn dikali Q0 sama dengan penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas
periode dasar, sigma P0 dikali Q0 sama dengan penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode dasar. 2. Indeks Paasche. Indeks ini menggunakan kuantitas tahun ke N sebagai faktor penimbang. Berikut rumus dari indeks Paasche. PH sama dengan sigma Pn dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dikali 100%. PH indeks angka Paasche. Sigma Pn dikali Qn sama dengan penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu. Sigma P0 dikali Qn sama dengan penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu. Variasi dari indeks tertimbang. Indeks Fisher. Indeks ini adalah pengakaran dari kedua indeks Laspeyres dan indeks Paasche. Untuk rumusnya, FA sama dengan akar LH dikali PH. Untuk rumus indeks Fisher untuk produk tertimbang, FP sama dengan akar LP dikali PP. Yang kedua ada indeks Gross-Beach. Indeks ini digunakan apabila nilai indeks berbeda jauh. Indeks ini merupakan rata-rata dari indeks Laspeyres dan indeks Paasche. Untuk rumusnya, harga tertimbang indeks Gross-Beach DH sama dengan setengah LH ditambah PH. Lalu untuk produk tertimbang, rumus indeks Gross-Beach DP sama dengan setengah LP ditambah PP. Untuk contoh soalnya saya ambil lagi dari latihan dari sesi 9. Diketahui harga dan jumlah bahan dasar yang dikonsumsi pada tahun 2023 dan 2024. Tentukan indeks harga tertimbang dengan menggunakan rumus Laspeyres, Paasche, dan Fisher tahun 2024 dengan tahun dasar 2023. Untuk mencari angka Laspeyres, yaitu LH sama dengan sigma P1 Q0 per sigma P0 Q0. Pertama kita cari dulu sigma P1 dikali Q0, yaitu dengan mengkalikan harga 2024 P1 dengan Q0 yang kuantitas 2023, hasilnya 6.000. Lalu seterusnya dengan jumlah 25.800. Lalu kita cari total P0 dikali Q0, yaitu kalikan P0 yang pada harga 2023 dengan Q0 pada kuantitas 2023. Jadi hasilnya 5.000. Lalu seterusnya dengan jumlah 22.000. Lalu kan gunakan rumus L 2024 2023 25.800 per 22.000 dikali 100% sama dengan 117,72%. Jadi indeks angka Laspeyres adalah 117,72%. Saya akan menjelaskan bagaimana mencari indeks angka Paasche. Pertama kita mencari total dari P1 dikali Q1. P1 nya dari harga 2024 P1, lalu Q1 nya dari kuantitas 2024 Q1, dengan total atau jumlah yang didapatkan 26.260. Lalu P0 dari harga 2023 P0, lalu Q1 dari kuantitas 2024 Q1. Jadi totalnya jadi 22.350. Gunakan rumus PH sama dengan sigma P1 dikali Q1 per P0 dikali Q1 dikali 100%. L 2024 mohon maaf, ini P 2024, 2023 sama dengan 26.260 per 22.350 dikali 100% sama dengan 117,48%. Jadi indeks angka Paasche adalah 117,48%. Lalu yang terakhir ada indeks Fisher. FH sama dengan akar LH dikali PH. FH sama dengan akar 117,27
dikali 117,48. Jadi indeks Fisher adalah 117,38%. Baik, sekian presentasi saya pada tugas terstruktur ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.